Bapak lanjut aja untuk mengajar nanti. Setelah Bapak mengajar, saya akan uji Bapak. Oke ya, lanjut. Oke, Bu. Nah, baik. Masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak Bapak hari ini. Baik, pada pagi hari ini, hari Rabu, tepatkan hari ini adalah hari Rabu, cuacanya sangat baik. Ayo, anak Bapak, sebelum kita mulai belajar, Bapak lihat itu banyak yang berserakan di bawah mejanya itu, ya. Ada sampah-sampah di bawah laci, sampah-sampah di bawah kursi. Coba dulu itu Ade. Ade silakan diambil kertasnya. Silakan diambil kertasnya. Kemudian Carla juga ada itu. Silakan dibuang dulu sampahnya ya. Biar nanti kita ketika proses belajar kita enak, tenang, adem. Silakan dulu. Sudah semuanya anak Ustadz? Sudah semuanya? Sudah dibuang? Sudah bersihkan? Baik. Kalau sudah dibersihkan semuanya, baik. Mari kita mulai pembelajaran ini ya. Sebelum kita mulai, lebih baik kita awali dengan membaca doa. Silakan ketua kelas. Silakan Ryuki, ketua kelas disiapkan. Silakan disiapkan untuk memimpin doa kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baca. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagus. Baik, anak Bapak sudah selesai baca doa. Bapak absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Yang nggak hadir ya. Bapak tanya yang nggak hadir lah. Biar udah Bapak mencek di sini. Siapa? Oh, siapa? Oh, Noneng nggak hadir. Ya, Noneng nggak hadir. Siapa lagi? Oh, Husna juga nggak datang. Oke, Bapak tandai. Ya, jadi nggak datang. Besok ditanya kawannya kenapa dia nggak datang ya. Nah, anak Bapak. Coba dulu berdiri semuanya. Ya, berdiri semuanya. Bapak ingin dulu kita bernyanyi. Nah, kita tinggal di mana nih, Nak? Tinggal di negara apa namanya? Indonesia. Jadi kita harus tunjukkan rasa cinta tanah air kita. Kita dulu harus setelah berdoa kita tunjukkan rasa cinta tanah air kita. Kita bernyanyi. Nyanyinya Bapak ingin hari ini yaitu Garuda Pancasila. Silakan berdiri biar lebih semangat. 2, 3. Ayo, yang kuat suaranya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itu kecil kali suaranya yang belakang. Bapak aja lagi parau ini. Lagi batu, Bapak kuat suara Bapak lagi. Nanti mantap pula suara Bapak kan. Masa Bapak suaranya lebih bagus daripada anak-anak. Anak-anak lah yang lebih merdu suaranya ya. Nanti besok kalau Pak suruh nyanyi lebih semangat lagi ya. Oke, berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Bapak tes dulu nih semangatnya. Tepuk semangat. Ya. Ya, bagus ya. Nah, semangat semuanya nampaknya nih. Baik, anak-anak, pada hari ini ya kita mulai proses pembelajaran. Nah, semangat. Apa pembelajaran kita hari ini? Bapak tampilkan dulu nih. Pembelajaran kita hari ini adalah nih. Ya. Pada pagi ini sudah pelajaran kita hari ini adalah mulai kepada kewajiban setelah usia balik. Kemarin kita sudah belajar tentang apa saja tanda-tanda usia balik. Sekarang kita sudah masuk ke bab 4 ya, Bapak ya.
yaitu kewajiban setelah usia balik. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak ingin bertanya ini. Ayo, siapa yang kemarin masih ingat apa saja tanda-tanda orang yang sudah balik? Kalau laki-laki apa? Angkat tangan. Apa Rifki? Betul. Nah, jadi yang laki-laki yang pertama dia sudah mimpi basah. Nah, yang perempuan, apa tanda-tandanya siapa yang tahu? Ya, Husna jawab, bagus. Nah, kalau perempuan dia sudah mengalami menstruasi, sudah bagus. Sudah ada yang sudah balik di sini? Ah, iya ada, sudah ada 2 orang. Nah, ada. Tiga. Ada beberapanya juga, ada sampai 5 orang. Ya, jadi alhamdulillah sudah ada yang balik. Berarti makin mengerti nanti belajarnya tuh ya. Nah, baik anak bapak. Sekarang masuk kita materi hari ini yaitu kewajiban setelah usia balik. Kemarin sudah kita pelajari tanda-tandanya, sekarang kita mempelajari apa sih kewajibannya setelah kita balik. Nanti kalau kita sudah balik itu ada kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama ya. Nah, sebelum masuk tentu Bapak sampaikan dulu tujuan pelajaran kita. Ya. Yang pertama tujuan pelajaran kita yaitu peserta didik mampu menyebutkan kewajiban anak yang telah balik. Jadi itulah tujuan kita. Nah, jadi nanti Bapak ingin semuanya mengerti apa aja kewajiban setelah kita balik. Yang kedua, bisa membiasakan sikap bersyukur, beribadah, dan bertanggung jawab. Ya, oke. Ada pertanyaan dari Bapak ini. Coba gambar ini diamati. Nah, ini gambar apa? Siapa yang tahu? Nah, ini Bapak suruh dulu mengamati ya. Nah, biar lebih ini. Apa? Gambar orang sholat, betul. Apa lagi? Silakan bilang aja, jangan malu-malu. Apa Carla? Oh, gambar ada bapak, ibu, anak. Oh ya. Nah, gambar orang pakai baju mukena ada. Ya betul, semuanya betul ya. Jadi ini jawabannya betul yang dibilang sama Husna tadi, yaitu adalah gambar orang sedang sholat berjamaah. Nah, jadi kewajiban kita setelah kita balik, anak bapak, apa? Maka setelah kita balik, kewajiban kita yang pertama adalah melaksanakan sholat. Ya, ini coba. Yang kedua, ini gambar apa? Nah, gambar orang mau mengucapkan lebaran, salah. Masa asal begini dibilang orang mau mengucapkan lebaran? Ya, apalagi? Coba tembak aja. Gambar orang ketawa. Boleh apa lah Zuni? Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Gambar apa, Adek? Gambar orang sedang pakai baju yang lengkap busana muslim. Berarti apa maksudnya itu? Gambar ini. Apa tujuannya? Untuk menutup aurat. Nah, betul. Jadi, yang kedua kewajiban kita setelah balik adalah menutup aurat. Yang ketiga ini gambar apa? Gambar sedang, ini betul, sedang belajar ya. Nah, ini Ryuki fokus dia ke ini tadi, gambar sedang belajar ya. Iya, nah Bapak, pertama setelah kita balik itu kewajiban kita yaitu adalah melaksanakan sholat ya. Nah, kalau kita sebelum kita balik kemarin, sebelum kita balik maka kita tidak wajib untuk sholat. Ada yang di sini sholatnya sebelum balik, itu hanya dianjurkan biar membiasakan. Tetapi kalau kita sudah balik, ada berapa orang, separuh tadi ya, sampai 10 orang yang sudah balik, itu wajib melaksanakan sholat. Kalau tidak sholat anak bapak, maka dia akan mendapatkan dosa. Ya. Nah, kalau kita belum balik, lalu kita tidak sholat, tidak masalah. Ya, kita mendapatkan pahala dan kita tidak berdosa. Tapi kalau sudah balik, wajib sholat. Kalau tidak melaksanakan sholat, maka kita berdosa. Nah, pertanyaan Bapak, selanjutnya sejak umur berapa kalian melaksanakan sholat fardu? Coba angkat tangan. Sejak kecil, kecilnya kira-kira umur berapa? Nah, oke. Ya, ada yang dari TK. Ya, bagus itu. Ya. Jadi ada yang melaksanakan sholat fardu itu seperti kawannya itu Al-Fatih katanya dari TK bagus. Ya. Nah, itu untuk membiasakan. Makanya orang tuanya menyuruh antum untuk
melaksanakan sholat itu biar terbiasa sampai besar besok. Tapi kewajiban kita itu melaksanakan sholat itu hanyalah setelah kita balik, ya. Nah, bagus. Kemudian siapa yang mengajari kalian berdoa dan tata sholat? Ustaz melihat ada ketika sholat duha tadi, ya, bagus sekali bacaannya. Nah, seperti tadi siapa Zikri, bacaannya surah duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, katanya. Luar biasa kali. Kemudian praktek sholatnya, di mana letak tangan ketika takbir, di mana posisi sujudnya. Nah, ini Zikri bagus sekali gerakannya tadi. Tata caranya, bacaannya. Ustaz ingin tanya, dari mana belajar itu? Nah, sebelum dari Ustaz, ya dari Ustaz, dari guru sebelumnya itu dari mana? Dari ibu, dari ayah. Nah, bagus ya. Jadi di rumah sudah diajarkan. Nah, tapi setelah balik nanti harus dibetulkan lagi bacaannya karena kita sholat itu sudah wajib. Ya, bagus. Mengapa kalian sholat? Nah, ini pertanyaannya. Jangan nanya sholat aja kita nggak tahu kenapa kita sholat. Ya, karena kita adalah merupakan hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah. Jadi kita sebagai hamba Allah diwajibkan beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah kita adalah melaksanakan sholat betul. Yang aktif-aktif Ustadz kasih nilai 100 nanti. Ya, siapa yang sering angkat tangan, siapa yang sering menjawab pertanyaan Ustadz kasih nilai 100 nilai hariannya, ya. Oke. Selanjutnya, jadi yang pertama melaksanakan sholat, ya. Nah, sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan rohani. Jadi kita melaksanakan sholat itu, bukan kita hanya melepaskan kewajiban aja. Ada orang bilang sholat itu bayar utang, salah total. Masa sholat beribaratkan seperti kita bayar utang, berarti nggak ada rasa, ya. Nah, tetapi sholat itu adalah mengajari kita akan kebesaran Allah. Nah, kehidupan kita ada perasaan atas kehendak Allah. Sholat itu adalah panggilan hati, ya. Selain kewajiban kita yang harus kita laksanakan, tetapi sholat itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin sering kita sholat, kita merasa dekat dengan Allah. Ada panggilan rohani, bukan hanya seperti membayar utang, tetapi adalah panggilan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, itu yang pertama, sholat kewajibannya. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, apa kewajiban kita setelah usia balik? Menutup aurat. Itu gambar tadi, ya, gambar yang orang ada laki-laki dan perempuan yang sedang menutup aurat. Nah, apa kalian tahu yang dinamakan aurat? Aurat itu apa? Siapa tahu? Nah, darah, coba sebutkan. Betul. Nah, coba Noneng, apa itu aurat? Ya, Noneng bilang aurat itu adalah sesuatu yang harus ditutupi, ya, anggota tubuh kita yang harus ditutupi. Apabila kita membukanya maka kita berdosa. Betul, ya. Apa namanya Noneng, ya, Ustaz catat nilai hariannya ini harus ditinggikan nanti. Nah, suka Ustaz tuh, ya, yang suka jawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kalian juga tahu batasan aurat laki-laki dan perempuan? Siapa yang tahu? Pak, nah, Ustaz gak mau ngasih tahu ini. Nah, siapa yang mau tahu? Ah, betul, Usna. Apa? Kalau laki-laki apa auratnya? Betul. Jadi kalau aurat laki-laki itu, nah Bapak, seperti disampaikan tadi oleh Husna adalah yaitu antara pusar dan lutut kita, ya. Jadi selebihnya itu boleh terbuka, ya. Aurat laki-laki itu cuma dari pusar ini sampai ke lutut itu wajib ditutupi. Kalau terbuka berdosa. Tapi kalau hanya yang selebih itu yang tertutupi dari pusar sampai lutut, selebihnya terbuka tidak berdosa. Tapi kita sebaiknya berpakaian yang baik. Ada yang bertanya ini, ya, kemarin Bapak Ustaz ada ngisi ceramah di samping apa ceramah, bertanya bagaimana Pak Ustaz hukumnya ada orang
ada orang dia pergi mancing katanya. Dia pergi mancing ke sungai. Setelah pergi mancing ke sungai, tiba waktu sholat zuhur. Dia berada di pulau. Nggak ada musola di situ. Itu kan kalau balik lagi ke kampung jauh perjalanannya gimana? Lalu dia sholat, pakainya ketika itu pendek aja, celananya tanggung sampai ke betisnya, kemudian pakai baju kaos. Bertanya nih, boleh nggak itu sah nggak sholatnya Pak Ustaz? Nah, siapa yang bisa jawab? Nah, siapa yang bisa jawab? Sah nggak pakai celana tanggung? Nah, di bawah lutut sedikit pakai baju kaos. Sah nggak sholatnya? Betul Zikri ya, sah sholatnya. Kenapa? Karena dia menutup aurat. Karena aurat laki-laki itu hanya dari lutut sampai pusar. Kalau dia sudah menutupi dari di bawah lutut sampai ke pusar, walaupun pakai baju kaos, tetap sah sholatnya. Nah, ini lagi. Ya, pakai baju kaos. Hmm. Hmm. Oke, lanjut. Lanjut ini masih rekam. Mana tadi kok bisa terlempar? Baik. Jadi sah sholatnya anak bapak ya bisa walaupun pakai celana tanggung sampai ke betis sampai kemudian pakai baju kaos. Cuman kita sholatnya tidak beradab, tidak berakhlak. Sedangkan kita diundang presiden saja pakaian kita rapi, pakai jas, pakai apa lagi ya, minyak wangi segala macam tertutup. Masa kita menghadap Allah hanya pakai baju seperti itu? Nah, seharusnya kalau kita nanti seperti orang yang mancing itu dia pergi mancing, lalu nanti sekiranya nanti pulangnya sore, ya bawalah perlengkapan sholat. Tapi kalau pertanyaan sah tidak sahnya, sah sholatnya. Tapi tidak patut, ya, tidak pantas. Lain tuh? Lain, nah, oke. Itu aurat laki-laki. Aurat perempuan, siapa yang tahu? Nah, betul. Aurat perempuan apa? Seluruh tubuhnya, benar itu? Seluruh tubuhnya itu aurat kecuali apa? Kecuali gigi. Nah, ini bercanda terus aslinya, bukan kecuali gigi. Kecuali ini, bukan kecuali muka dan kedua telapak tangan ya. Jadi seluruhnya itu aurat perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan ini. Nah, itu dia perempuan. Ya, kalau selebihnya itu aurat harus tutupi. Kalau terbuka maka hukumnya dia berdosa. Jadi kalau perempuan dia melaksanakan sholat, umpamanya ada kakaknya pergi dia ke musola lalu ke masjid, dia melaksanakan sholat tidak pakai mukena. Dia tidak pakai mukena, pakai jilbab aja, tapi tertutup semuanya. Yang terbuka cuma mukanya dan kedua telapak tangannya. Sah nggak itu sholatnya? Sah, betul. Jadi sah sholatnya kalau ada seperti itu. Nggak mesti pakai mukena. Nah, kalau pertanyaannya sah nggak sholatnya Pak Ustadz? Sah sholatnya karena tertutup semua anggota tubuh auratnya perempuan. Tapi mana yang lebih afdol? Mana yang lebih bagus? Tentu yang lebih bagus adalah pakai muka. Nah, biar lebih fokus, biar lebih tertutup semuanya. Baik, Bapak. Selanjutnya kita lanjutkan. Udah paham sampai situ ya? Nah ini, Islam tidak mengharuskan. Nah, tadi, oh, sinyal Bapak kurang baik ini nak ya. Terlempar apa ini? Sebentar loh. Pak share lagi. Nah ini. Oke. Nah ini. Selanjutnya Islam tidak hanya mengharuskan kita tidak ada mengharuskan memakai pakaian tertentu. Nah, jadi dalam menutup aurat setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas beragam bermacam-macam ya. Nah, jadi Bapak sampaikan Islam itu dia kategorinya menutup aurat kemudian pakainya longgar ya, tidak sempit. Jadi tidak pula kita apalagi dalam di negara Indonesia ini, inilah profil Pancasila kita sampaikan. Ada nanti orang seperti laki-laki harus pakai jubah, enggak juga ya. Atau perempuan dia harus pakai cadar, harus pakainya itu dari jilbab itu lah sampai berjuntai-juntai ke bawah, enggak ya. Islam tidak mengharuskan seperti itu.
Tapi Islam hanya mengajarkan bagaimana menutup aurat, kemudian pakaiannya rapi, sopan, dan tidak tipis. Ya. Nah, jadi kalau ada temannya pakaiannya seperti itu, kita tidak boleh mengejek. Nah, kalau ada temannya nanti pakaiannya tidak seperti itu, juga tidak boleh kita salahkan. Itulah kita sifatnya harus toleransi. Oke, udah paham? Ada pertanyaan? Oke, paham. Lanjut. Sebentar lagi nanti bel bunyi ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian yang ketiga, kewajiban kita setelah usia balik anak Bapak apa? Mencari ilmu. Itu gambar yang ketiga tadi Bapak eh, apa? Tampilkan di layar infokus ya. Nah, ada yang jawab tadi, benar ya, yaitu mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu wajib. Belajar itu wajib ya. Mulai dari kecil kita sampai besar. Nah, itu wajib. Kemudian mata pelajaran apakah yang kalian suka? Nah, ini pertanyaan. Pelajaran apa? Mantap. Pelajaran PAI. Kenapa ada yang pelajaran PAI? Karena gurunya. Betul kali itu ya. Jadi pelajaran PAI tentu suka ya. Karena gurunya. Kenapa? Itu kawannya jawab. Bagus. Karena pelajaran, ya betul. Karena pelajaran PAI itu kita belajar tentang hukum-hukum Islam, tentang hidup kita dunia dan akhirat, keselamatan kita dunia akhirat, tentang belajar Al-Quran dan hadis. Bagus sekali. Jadi kita cinta terhadap Al-Quran, cinta terhadap sunnah, makanya kita suka pelajaran PAI. Bagus sekali kawannya ya, nilainya 100 ya. Mengapa kalian menyukai pelajaran itu? Ini ya, sudah dijawab sama kawannya tadi. Baik, anak Bapak selanjutnya. Nah, ini ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar. Dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih dan mengamalkan. Nah, ya. Jadi ilmu itu dengan belajar. Saya tekankan ya dari sekarang. Nggak ada namanya ilmu itu seperti antum menonton film, pakai ajian. Ya. Nah, menuntut ilmu dia dikeluarkannya ajian rangka gunung. Gitu. Langsung dapat ilmu. Nggak ada. Ilmu itu didapat dengan belajar. Duduk di bangku sekolah, datangi guru, belajar dengan baik, itu datang ilmu. Nah, kecuali kita jadi nabi. Kalau kita jadi nabi, turun malaikat wahyu, malaikat Jibril untuk berikan wahyu. Tapi kalau kita hanya manusia biasa, belajar. Nah, kalau kita ingin pintar, maka banyaklah belajar, ya. Maka banyaklah belajar. Karena ilmu itu tidak datang dia ketika kita tidur, dia tidak datang seperti itu. Yang datang ketika tidur itu hanya mimpi ya. Maka karena itu rajinlah belajar. Kalau cita-citanya bagus, maka rajinlah belajar biar cita-citanya tercapai. Nah, baik, itulah pelajaran kita kali ini. Kesimpulannya adalah beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang balik ya. 3 aja dulu. Nah, selanjutnya besok kita sambung, yaitu yang pertama adalah sholat fardu, yang kedua adalah menutup aurat, yang ketiga adalah mencari ilmu. Ya. Nah, sekarang Bapak ini akan ingin setelah Bapak presentasikan ini, Bapak ingin nanti antum berkelompok ya. Ini duduknya sudah berkelompok ini ya. Ada 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada pertanyaan ya. Silakan cabut undian dulu. Nanti siapa yang dapat undian ini, yang Bapak orek-orek ini, ya. Nah, silakan perwakilan per kelompok maju ke depan. Nanti akan ada pertanyaan di situ ya, antum diskusikan. Silakan diambil. Satu-satu maju. Ya, diambil. Oke. Ya, ada diambil. Dan nampak pertanyaannya. Silakan didiskusikan, ya. Pertanyaannya pasti berbeda-beda, ya. Kelompok 1, tahu pertanyaannya? Kewajiban setelah balik menurut yaitu dari segi akidah. Nah, dari segi akidah apa kewajiban kita setelah kita balik. Kelompok 2, apa? Kewajiban kita setelah balik dari segi ibadah. Nah, bagus ya. Dan selanjutnya, yang kelompok itu apa? Kewajiban setelah usia balik dari akhlak. Nah, jadi apa? Silakan diskusikan.
Untuk diskusikan apa aja kewajibannya ya. Nah, gitu. Kalau dari versi akidahnya apa? Misal contoh satu ya. Nah, kalau kita udah balik, maka kewajiban kita makin menguatkan keyakinan tentang iman kepada Allah. Misal seperti itu. Kalau dari kelompok dua tadi apa ya? Hmm, baik anak Bapak, setelah selesai diskusinya, udah dapat semuanya kan materinya kan? Sudah selesai? Sudah. Nah, silakan perwakilan anak-anak Bapak untuk maju ke depan untuk presentasikan kelompoknya ya. Nah, ya kelompok satu pertama dulu. Boleh. Boleh, udah bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan semuanya anak Bapak. Berikan tepuk tangan, bagus sekali ya penampilan kelompoknya. Jadi banyak ya banyak tentang kewajiban usia balik ketika dari versi akidahnya ya meyakini menguatkan keimanan kepada Allah bagus sekali ya. Kelompok tiga, silakan maju ke depan. Ya ini udah bagus ya, udah bagus, udah tampil semua. Alhamdulillah Bapak senang sekali hari ini udah mengerti semuanya Bapak ya. Udah tampil semuanya per kelompok. Nah, jadi ini sudah Bapak catat, sudah Bapak nilai, ada nilai kelompoknya, siapa tadi yang aktif tampilnya, ada berapa orang yang ketika tampil dia diam saja. Nah, ya, ada yang ketika tampil itu semangat, ini nilainya berbeda ya. Nah, ini udah Bapak catat, udah bagus ya. Nah, ini karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, jadi pembelajaran kita hari ini sudah sampai semuanya, sudah selesai ya. Karena 5 menit lagi kita mau istirahat, pesan Bapak tetap belajar di rumah, ya. Nanti untuk tugasnya Bapak kasih tugas, nanti kerjakan di apa latihan akhir ya. Ada itu di latihan akhirnya itu. Untuk kerjakan halaman 25. Halaman 25 nanti dikerjakan di rumah. Besok kita koreksi sama-sama ya. Itu tugas di rumahnya. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Oh ya, sudah. Alhamdulillah sudah ngerti semuanya. Boleh kita tutup pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah sudah selesai presentasinya bagus sekali. Besok kita lanjutkan lagi karena bentar lagi kita mau istirahat. Silakan ketua kelas ditutup. Ya, baca doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling rapi boleh istirahat duluan. Ya, yang kelompok sebelah situ boleh istirahat. Baik. Sudah cukup Bu untuk presentasi saya. Oke, baiklah. Di rekamannya diputus, dimatikan dulu Pak rekamannya, rekodnya. Baik, baik, Pak. Bu.